Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Agus Prihanto selaku dosen mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Namun sebelum itu perkenalkan nama saya Sandika Leandra Prasetyo dengan NIM 23051204074 dari Prodi Teknik Informatika kelas C angkatan 2023. Sebelum masuk ke sejarah internet, alangkah baiknya kita mengerti apa itu internet. Yang pertama adalah pengertian internet. Internet adalah sebuah sistem global jaringan komputer yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lain di seluruh penjuru dunia dengan menggunakan standar Internet Protocol Suite. Dengan kata lain, internet adalah jaringan dari banyak jaringan yang terdiri dari jaringan pribadi, umum, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal. Dihubungkan oleh barisan bahasa pemrograman yang luas dan mencakup peralatan elektronik, nirkabel, dan teknologi jaringan optik. Internet memberikan berbagai sumber informasi dan jasa, seperti akses Wide Web atau WWW, surat elektronik, telepon, dan jaringan peer-to-peer untuk saling berbagi berkas. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Ono Wipurbo Prihatna pada tahun 2005, pengertian internet adalah media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi berlangsung efisien dengan menyambungkannya dengan beragam aplikasi. Menurut Alan pada tahun 2005, internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung dan memiliki kemampuan membaca dan menguraikan internet protokol atau IP dan Transmission Control Protocol atau TCP. Pengertian tentang IP sendiri akan dijelaskan terpisah pada istilah-istilah dalam internet. Menurut Strauss, L. Ansari, dan Frost pada tahun 2003 menyimpulkan pengertian internet adalah sekumpulan komputer yang terhubung dengan jaringan. Jaringan komputer tersebut bisa diakses dan digunakan oleh siapapun yang mendapatkan izin akses. Langsung saja masuk ke sejarah internet di dunia. Pada tahun 1960-an yaitu awal perkembangan. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat memulai proyek riset untuk menciptakan jaringan komunikasi yang kuat dan tahan banting. Salah satu hasil dari proyek ini adalah ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network yang diluncurkan pada tahun 1969. ARPANET awalnya dibuat untuk menghubungkan 4 universitas di Amerika Serikat. Pada tahun 1970-an, yaitu perkembangan awal. Pada tahun 1970-an, ARPANET terus berkembang, menghubungkan lebih banyak institusi penelitian dan universitas di seluruh Amerika Serikat. Pada tahun 1973, protokol TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol dikembangkan oleh Vinton Cerf dan Robert Kahn yang menjadi dasar dari komunikasi data di internet. Pada tahun 1974, komunikasi TCP/IP pertama kali diuji coba di ARPANET. Pada tahun 1980-an, yaitu standarisasi dan pertumbuhan. Pada tahun 1983, ARPANET beralih sepenuhnya ke protokol TCP/IP yang menetapkan dasar untuk internet modern. Pada tahun 1985, Domain Name System atau DNS diperkenalkan yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan nama domain alih-alih alamat IP numerik. Pada pertengahan 1980-an, jaringan serupa dengan ARPANET muncul di seluruh dunia termasuk jaringan di Eropa, UNIT, dan Jepang JUNET. Pada tahun 1990-an, yaitu komersialisasi dan ekspansi. Pada tahun 1991, publik pertama kali dapat mengakses World Wide Web melalui browser bernama World Wide Web atau yang sekarang dikenal sebagai Nexus. Pada pertengahan hingga akhir dekade, internet menjadi semakin populer di kalangan masyarakat umum dan banyak perusahaan teknologi dan penyedia layanan
internet atau ICP mulai bermunculan. Lalu pada tahun 2000-an, yaitu pertumbuhan dan era sosial media. Pada awal tahun 2000-an, internet menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari dengan adopsi yang semakin luas dari layanan seperti email, pencarian web, dan media sosial. Pada tahun 2004, Facebook diluncurkan yang memicu ledakan popularitas media sosial. Pada tahun-tahun berikutnya, situs web seperti YouTube, Twitter, dan Instagram juga diluncurkan, membantu memperluas kemampuan internet untuk berbagi konten multimedia dan berinteraksi secara sosial. Pada tahun 2010-an hingga sekarang, yaitu internet di era modern. Pada tahun 2010-an, Internet telah menjadi infrastruktur penting yang menyatukan dunia, memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk komunikasi, bisnis, pendidikan, hiburan, dan politik. Pertumbuhan teknologi mobile dan konektivitas nirkabel telah memungkinkan akses internet di mana-mana melalui perangkat seluler. Internet of Things atau LOT telah menjadi tren yang berkembang pesat dengan perangkat terhubung ke internet yang memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data secara otomatis. Namun, kekhawatiran tentang privasi data, keamanan cyber, dan dampak sosial internet juga telah menjadi perhatian utama. Sejak itu, internet terus berkembang dengan cepat, memunculkan tren baru dan perubahan dalam cara kita berinteraksi, bekerja, dan hidup secara umum. Lalu ada sejarah perkembangan internet di Indonesia. Pada awal tahun 1980-an, yaitu perkenalan awal. Pada awal 1980-an, Indonesia memulai mengenal internet melalui proyek-proyek penelitian dan akademik di beberapa perguruan tinggi dan lembaga pemerintah. Kondisi internet pada masa ini biasanya menggunakan satelit untuk menghubungkan Indonesia dengan jaringan internasional. Pada 1990-an, yaitu komersialisasi pertama. Pada pertengahan hingga akhir 1990-an, internet mulai bertransformasi menjadi jaringan yang komersial di Indonesia. Pada tahun 1994, Indonet, penyedia layanan internet swasta pertama di Indonesia, didirikan. Ini adalah langkah penting dalam mengkomersialisasikan akses internet di negara ini. Pada tahun 1995, Indonet, penyedia layanan internet lainnya, juga didirikan. Keberadaan ICP swasta ini membuka akses internet kepada masyarakat umum, bukan hanya lembaga akademik dan pemerintah. Pemerintah juga mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPT pada tahun 1993 sebagai regulator internet nasional pertama. Hal ini memfasilitasi pengembangan infrastruktur internet dan regulasi terkait di Indonesia. Pada awal 2000-an, yaitu pertumbuhan pesat, di awal tahun 2000-an, akses internet mulai berkembang pesat di Indonesia. Banyak ISP swasta baru bermunculan, meningkatkan persaingan dan menurunkan biaya akses internet. Permintaan akan akses internet juga meningkat, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Ini terjadi seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya internet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pendidikan, bisnis, dan hiburan. Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia meluncurkan program 1000 Desa Internet yang bertujuan untuk meningkatkan akses internet di daerah pedesaan. Program ini menciptakan pusat akses internet di desa-desa di seluruh Indonesia. Sejarah perkembangan internet di Indonesia. Ini yang pada tahun 2000-an hingga sekarang, yaitu ekspansi dan penetrasi luas. Pada tahun-tahun berikutnya, internet semakin meresap ke berbagai aspek kehidupan di Indonesia.
Penggunaan internet terus berkembang terutama dengan meningkatnya penetrasi perangkat seluler dan ketersediaan layanan data yang terjangkau. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan akses internet di seluruh negeri. Program seperti 1000 Sekolah dan Indonesia Digital diluncurkan untuk mempercepat penetrasi internet dan teknologi informasi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi digital juga menjadi fokus utama dengan semakin banyaknya bisnis dan industri yang menggunakan internet untuk meningkatkan efisiensi dan mencapai pasar yang lebih luas. Lalu selanjutnya internet dan jaringan komputer. Perkembangan internet dan jaringan komputer tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling terkait erat dan saling mendukung. Jaringan komputer adalah fondasi utama bagi internet, yang merupakan jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Jaringan komputer memungkinkan perangkat komputer untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Sementara internet adalah hasil dari penggabungan banyak jaringan komputer yang menggunakan protokol komunikasi yang seragam seperti TCP atau IP. Lalu selanjutnya ada manfaat internet. Berikut adalah penjelasan singkat tentang beberapa manfaat internet. Yang pertama, akses informasi luas. Salah satu manfaat paling mencolok dari internet adalah kemampuannya untuk menyediakan akses cepat dan luas ke berbagai informasi. Yang kedua, ada komunikasi yang mudah. Internet memungkinkan komunikasi yang cepat dan mudah antara individu di seluruh dunia. Email, pesan instan, panggilan video, dan media sosial adalah beberapa contoh alat komunikasi yang disediakan oleh internet. Ketiga, pendidikan dan pembelajaran jarak jauh. Internet telah merevolusi pendidikan dengan menyediakan akses ke kursus online, materi pembelajaran, sumber daya pendidikan, dan platform e-learning. Ini memungkinkan individu untuk belajar dan mengembangkan keterampilan mereka secara fleksibel, terlepas dari lokasi atau jadwal yang mereka miliki. Lalu selanjutnya ada jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Secara umum, terdapat beberapa jenis jaringan komputer antara lain jaringan lokal atau LAN merupakan jaringan yang mencakup area kecil seperti ruangan, gedung, atau kampus. LAN biasanya digunakan di rumah, kantor, atau sekolah untuk berbagi file, printer, atau sumber daya lainnya. Lalu yang selanjutnya ada jaringan luas atau WAN merupakan jaringan yang mencakup area yang lebih luas seperti kota, negara, atau benua. Lalu ada jaringan metropolitan atau MAN merupakan jaringan yang mencakup area geografis yang lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN. Biasanya mencakup sebuah kota atau area perkantoran tertentu. Lalu ada jaringan nirkabel atau wireless network yang merupakan jaringan yang menggunakan gelombang radio atau sinyal inframerah untuk menghubungkan perangkat-perangkat tanpa menggunakan kabel fisik. Lalu ada internet, ini merupakan jaringan global yang menghubungkan jutaan jaringan komputer di seluruh dunia. Selain itu, jaringan komputer juga dapat dibedakan berdasarkan topologi fisiknya seperti topologi bus, topologi bintang, topologi cincin, dan topologi mesh, serta berdasarkan teknologi yang digunakan seperti Ethernet, Wi-Fi, dan Bluetooth. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dan berbagi sumber daya, memungkinkan kolaborasi antara pengguna serta menyediakan akses yang mudah dan cepat ke berbagai layanan dan informasi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.